Jiwa wanita yang sudah mati ini masuk ke boneka kesayangan putrinya. Karena dia dibunuh oleh wanita jahat yang menyamar sebagai perawat. Wanita kejam itu juga mengatakan bahwa dia ingin membunuh putrinya. Wanita itu, untuk melindungi putrinya, hanya perlu masuk ke dalam boneka itu. Suami setelah mengetahui kematian istrinya, dengan putus asa jatuh ke tanah. Kemudian saat membersihkan toilet, perawat menemukan boneka itu, tapi dia membuangnya ke tempat sampah. Kemudian kosongkan tempat sampah. Begitu dilihat oleh sopir rumah, dia membawa boneka itu ke mobil. Ketika boneka itu melihat suami dan putrinya, dia langsung sedih. Anak perempuan terbangun di tengah malam karena merindukan ibunya. Gadis itu pergi kemana-mana mencari ibunya. Akhirnya tertidur di tangga. Dia tidak tahu bahwa boneka yang dia pegang adalah ibunya. Pembantu yang malang melihatnya dan memeluknya kembali ke kamar tidur. Tapi wanita jahat itu tetap menolak untuk melepaskannya. Dia mengambil ramuan untuk bersiap meracuni gadis kecil itu. Ketika dia baru saja mencapai pintu kamarnya, pintu tiba-tiba tertutup. Sebagai boneka ibu, dia menggunakan pikirannya untuk melindungi putrinya. Dia membuka pintu terlalu keras, sehingga hal ini didengar oleh pelayan. Dia dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, gadis itu juga terbangun oleh suara itu. Lihat kesempatan datang, tepat saat dia akan turun dan membunuh gadis kecil itu. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Pembantu itu membawa nenek. Melihat ini, dia dengan cepat melarikan diri. Pada hari-hari berikutnya, gadis kecil itu sangat merindukan ibunya. Gadis kecil itu menggambar ibunya dengan kapur. Kemudian berbaring di atasnya seperti berbaring di pelukan ibu. Beberapa hari kemudian, wanita itu pulang dengan membawa permen beracun. Begitu dia sampai di kamarnya, mata ibu boneka itu memancarkan cahaya ungu. Dia menggunakan keinginannya untuk memecahkan toples kaca, menyebabkan wanita jahat itu jatuh. Es krim beracun juga mendarat di dahinya. Tapi hati wanita ini tidak buruk. Kali ini, dia membawa laba-laba beracun. Laba-laba memutar jaring berbisa melintasi tangga. Kemudian minta gadis itu untuk turun sendiri. Saat mereka turun, ibu boneka itu melihat jaring laba-laba beracun. Gunakan saja ide untuk terbang ke sana. Berhasil memecahkan jaring laba-laba berbisa. Ketika mendengar suara terjatuh, semua orang berlari ke sana. Wanita itu terburu-buru menghibur gadis kecil itu. Sampai malam, ibu boneka memainkan musik paduan suara. Kemudian dengan lembut menepuk putrinya untuk tidur. Mendengar musik itu, suaminya mengira itu adalah suara istrinya. Dia segera berlari ke kamar gadis itu. Ternyata itu adalah rekaman yang memutar musik. Saat makan malam, wanita kejam itu ingin duduk di kursi nyonya rumah. Namun dihentikan oleh gadis itu. Hanya ibuku yang bisa duduk di kursi ini. Kemudian dia meletakkan boneka itu di kursi ibunya. Lihat, ini hanya boneka. Wanita itu ingin mendapatkan boneka itu, tapi dihentikan. Merasa tindakannya tidak sopan. Tapi ini membuatnya sangat marah. Gadis itu mengambil boneka itu dan berlari ke kamarnya. Ketika tidak ada siapa-siapa, wanita itu berlari ke kamar gadis itu sambil memegang sebotol racun biru. Boneka ibu ingin putrinya melarikan diri, tapi putrinya tidak mendengarkan. Saat tangannya hendak menyentuh gadis kecil itu, tiba-tiba terdengar suara ayahnya. Cepat bersihkan racun di tangannya, sehingga dia bisa tinggal di rumah ini. Mulai menjalin hubungan dekat dengan dua orang yang berbicara dengan sangat gembira. Boneka ibu untuk melindungi putrinya dari wanita jahat, menggunakan konsep teleportasi ke ruang tamu. Melihat suaminya berbicara dengan penuh semangat dengannya, matanya bersinar marah. Kemudian gunakan konsep memindahkan kursi. Ketika dia duduk, dia jatuh dan memukul pantatnya. Ulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Tiba-tiba terdengar suara tawa seorang gadis. Muna langsung berjalan ke arah gadis itu. Dia hanya harus berdiri untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba telepon berdering. Hari itu adalah hari ulang tahun mendiang istrinya. Dia datang di depan foto keluarga. Dengan air mata di matanya, dia mengucapkan selamat ulang tahun. Sedikit yang dia tahu, bahwa jiwa istrinya ada di boneka di depan matanya. Karena dia ingin cepat memasuki keluarga ini. Tidak takut gambar apapun untuk menghiburnya. Membunuhnya benar-benar kejam. Tanpa diduga, gadis itu tertawa terbahak-bahak.
meninggalkan boneka ibu di belakang dan berlari ke bawah. Ibu boneka itu jatuh, lari ke bawah dan bermain dengan Muna. Meninggalkan ibu sendirian berdiri di lantai atas menonton. Begitu saja, dengan kepura-puraan Muna, semua orang menerimanya dan merayakan ulang tahunnya. Pembantu di rumah sedang membersihkan kamar. Ketika dia melihat boneka di pagar, berpikir itu sia-sia, segera melemparkannya ke dalam karton. Ditempatkan di sudut gelap gudang. Dia ingat boneka itu, tetapi tidak dapat menemukannya. Ibu boneka itu mencoba mengeluarkan kepalanya dari karton. Pergi ke gudang untuk menemukan boneka untuk putrinya. Tetapi tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama. Dia pergi dengan kecewa. Beberapa hari kemudian, gadis kecil itu berlari ke gudang. Ibu boneka menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka pintu gudang. Kemudian menggunakan bola mainan untuk menarik perhatian gadis itu. Gadis kecil itu masuk ke dalam untuk melihat. Dan akhirnya menemukan bonekanya. Gadis kecil itu dengan gembira memeluk boneka ibu. Wanita kejam itu tidak menyerah. Dia mengirim bawahan lain untuk masuk ke rumah mereka. Melihat rumah di depannya terbakar, dia turun untuk memeriksa. Tiba-tiba asistennya muncul, berlari untuk memeluk, dan mulai bertindak sebagai saudara perempuan. Katanya rumahnya dibakar, sekarang dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia segera datang untuk memberitahu, jika dia bisa tinggal di rumahnya. Persis seperti itu, dia membawa pulang 2 orang yang berbahaya. Setelah memasuki ruangan, dia memperingatkannya untuk tidak berhenti menggerakkan tali. Semuanya harus dinegosiasikan dengannya terlebih dahulu. Ibu boneka itu mulai khawatir. Pada dasarnya, sulit untuk berurusan dengan seseorang. Sekarang ada 1 orang lagi. Tapi gadis ini sangat terburu-buru. Dia tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan mulai bertindak. Dia menemukan seorang pembantu, gunakan perhiasan yang terus bergerak di tangannya. Lalu melambaikan tangan. Pelayan itu segera ditahan. Kebanyakan menuruti perintahnya. Kemudian kendalikan pisau di udara. Berikan pisau ini kepada pelayan. Dia menggunakan pisau untuk membunuh pelayan, yang menerima perintah untuk segera pergi ke kamarnya. Dia pergi ke kamar gadis itu. Dia mengangkat pisaunya, siap untuk menyerang ibu boneka, karena terlalu jauh dari kamar. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan putrinya. Dia hanya bisa menangis. Dia buru-buru memanggil putrinya untuk bangun. Tiba-tiba gadis kecil itu mendengar suara ibunya. Pembantu itu juga terbangun oleh kilat, lalu pingsan di tempat. Ketika dia naik ke atas, dia langsung tahu itu karena itu. Untuk menyembunyikan kejahatan, dia segera menyembunyikan pisau di bawah tempat tidur. Namun semua terlihat oleh sang adik. Tapi dia tidak langsung mengeksposnya. Setelah memanggil pelayan untuk bangun, dia bertanya apa yang terjadi. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Melihat rencananya gagal, dia menyelinap kembali ke kamarnya. Ketika semua orang pergi, adik laki-laki itu ada di tempat tidur. Temukan pisau itu. Dia tidak tahu mengapa dia ingin menyembunyikan pisau ini. Sisi lain sedang mengajarkan pelajaran. Jelas mengatakan padanya untuk tidak impulsif. Tapi dia bilang, dia hanya ingin menyelesaikan tugas segera. Keduanya segera kembali. Tapi di dalam hatinya, dia punya rencana baru. Dini hari berikutnya, dia pergi ke wanita itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Katakan, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Merasa baik-baik saja, mereka bisa tinggal di sini selamanya. Wanita tua itu juga merasa bahwa dia sangat baik, dan ingin menjaganya, tetapi dia mengatakan, bahwa dia tidak memiliki status untuk berada di sini. Kemudian mengucapkan selamat tinggal, dia membuka botol minuman, tuangkan ramuan ke dalam botol air. Ketika semua orang masuk, berikan botol air itu, dan mengatakan waktu hampir habis. Aku harus pergi. Tanpa banyak berpikir, segera memberikan air kepada gadis itu untuk diminum. Tapi hanya beberapa langkah lagi, dia berlari untuk memanggilnya kembali. Dia tidak berhenti, tapi hanya tersenyum bahagia. Gadis itu langsung mengalami koma. Ibu boneka itu juga meneteskan 2 air mata yang menyakitkan saat ini. Baru kemudian dia melihat ke belakang. Ajak dokter untuk mengobati penyakit putrinya. Kemudian memanggil ambulans. Dokter memberitahunya bahwa dia tidak berhasil. Ibu boneka tahu bahwa putrinya dalam kesulitan. Segera panggil kuda mainan dengan pikiran yang kuat. Dorong dirinya ke tanah.
Kemudian perlahan merangkak ke dalam mobil mainan. Berkendara ke tempat putrinya. Lihat bagaimana keadaan putrinya sekarang. Tapi mobil itu terjebak di lantai atas. Cinta keibuan ilahi memberinya kekuatan besar. Ibu boneka itu melompat dari lantai atas. Dan langsung melompat ke atas putrinya. Dia ingin memeluk putrinya. Mungkin itu adalah cinta keibuan yang menyentuh para dewa. Tangannya tiba-tiba bergerak. Adegan ini terlihat. Dia merasa kesempatan telah datang. Dan dia bergegas membuang boneka itu. Kemudian dia menggendong bayinya dan menangis. Kemudian buatlah drama yang menyentuh. Setelah beberapa saat, gadis itu benar-benar terbangun. Seluruh keluarga terkejut. Pengemudi di luar mulai mendesak. Putar untuk pergi. Wanita tua itu dengan enggan menariknya kembali. Tapi dia masih tampak bertekad untuk pergi. Sebenarnya, dia sedang menunggu Wazir menelepon Min kembali. Ketika dia akan berjalan keluar pintu. Kemudian wanita tua itu membuka mulutnya untuk memanggilnya kembali. Segera berlari kembali ke pangkuan wanita tua itu.